Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di tempat Tuti, tuan muda itu sekarang sudah memberikan waktu bicara untuk Tuti. Apa aku harus memanggilmu Mas Ardian gitu? Kepanjangan. Jawabnya kesal. Mas Ardi, kata Tuti usil. Padahal dia tahu panggilan tuan mudanya itu. Pertanyaan itu hanya mendapat respon cemberut dari laki-laki tadi. Iya, baiklah Mas Ian, kata Tuti. Sok imut. Gerutunya pelan tapi cukup terdengar oleh Ian dan langsung melotot. Sekarang, apa yang ingin Mas Ian tanyakan? Tanya satu-satu, kalau sekaligus memoriku gak bisa mengingat pertanyaannya. Kemudian Ian menanyakan satu-satu pertanyaan tentang Claudi, dan Tuti menjawabnya. Mulai dari keluarganya, usianya, dan akhirnya dia tahu kalau Claudi adalah dokter di desa ini. Pantas saja gadis itu marah saat dia menyodorkan uang 100.000 tadi. Terus, laki-laki tadi? Katanya agak takut untuk mendengar jawaban Tuti, berharap laki-laki itu bukan siapa-siapanya. Laki-laki yang mana ya Mas? Itu rumahnya ada di depan, dari gerbang kelihatan kok, kata Ian sambil nunjuk ke depan. Oh itu tunangannya, jawab Tuti asal setelah mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Bayu. Hah? Ian kaget dan agak syok mendengar jawaban Tuti. Ternyata yang ditakutkannya jadi kenyataan. Melihat wajah tuan mudanya yang pucat pasi, Tuti malah tertawa. Enggak kok, bohong. Aku cuma bercanda. Mendengar itu, roh Ian yang hampir terbang kembali ke tubuhnya. Ian sebenarnya adalah seorang pemuda yang supel. Dia mudah bergaul dan tidak sombong. Makanya Tuti bisa merasa tidak canggung untuk bercanda dan mengusilnya. Tapi, kata Tuti terputus. Apa? Tanya Ian penasaran. Pak Kades kayaknya suka sama Bu Dokter. Begitu juga sebaliknya. Pak Kades? Tanyanya heran. Laki-laki tadi Pak Kades. Oh, kata Ian manggut-manggut. Kemudian dia tersadar dan kaget. Melihat itu, Tuti tertawa. Aku harus bergerak cepat nih, tekadnya. Semoga berhasil tuan muda, kata Tuti. Kau mau mendukungku kan? Tanyanya penuh harap. Enggak, berat, jawab Tuti asal dan membuat Ian kesal. Tiba-tiba Tuti melihat kepala seseorang nongol dari belakang pohon. Karena penasaran, Tuti pergi melihat lebih dekat. Ternyata Said yang sedang memantau Tuti dari jauh. Karena ketahuan, dia nyengir. Sementara Tuti cemberut dan berkata, apa sebegitu rindunya kau pada aku? Katanya kesal. Wah, jawab Said pura-pura muntah. Tuti malah makin cemberut. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Orang tuamu sedang tak di rumah, kau malah menerima pria asing. Kalau dia macam-macam padamu bagaimana, hah? Kata Said marah. Kau cemburu ya? Kata Tuti lagi dengan nada mengejek. Cemburu padamu? Enggak akan. Kecuali kalau sampai monyet nangkring di atas pohon ini, kata Said sambil menunjuk ke atas pohon. Tiba-tiba saja kulit rambutan jatuh di atas kepalanya. Said melihat ke atas, seekor monyet memang sedang duduk manis di sana. Melihat itu, Tuti tertawa lepas. Apa kau tidak bisa memikirkan istilah yang lebih tidak masuk akal? Monyet di atas pohon? Monyet kan emang di atas pohon. Kenapa gak bilang ikan di atas pohon sekalian? Kan lebih gak mungkin. Jangan-jangan kau memang cemburu padaku, kata Tuti sok pede sambil memegang dagunya. Sementara Said cemberut mendengar itu. Akhirnya Tuti menarik lengan baju Said dan membawanya ke tempat lain dan memperkenalkannya. Said, ini tuan mudaku, Mas Ian. Kebetulan untuk beberapa hari dia akan tinggal di sini. Mas Ian ini temanku, kami satu sekolah.
Beberapa hari akan tinggal di sini. Aku juga mau di sini. Said menggerutu. Kau kekanak-kanakan, pulang sana, kata Tuti kesal sambil menarik kerah baju Said seperti menggendong anak kucing. Melihat itu Ian tertawa dan akhirnya berkata, biarkan saja dia di sini, aku jadi punya teman. Tapi kau harus bilang sama orang tuamu. Kalau tidak, aku bisa dikira menculik anak-anak. Kebetulan di dalam ada beberapa kamar yang kosong. Ian tampak senang karena ada yang menemani. Lagian siapa yang mau menculik dia? Rugi, makanya makannya banyak, kata Tuti. Apa mulutmu tidak bisa berkata lebih manis apa? Sejak kapan makanku banyak? Jawab Said kesal. Dan aku juga bukan anak-anak, sambungnya sambil menatap Ian. Mendengar itu, Ian tak bisa menahan tawanya. Tuti tidak menyangka jika Said akan memata-matainya. Dia juga agak kurang setuju jika Said akan menginap di villa itu, karena itu akan sangat merepotkannya. Cowok itu terlalu banyak aturan, tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya tuan mudanya sangat senang mempunyai seorang teman yang dapat menemaninya di tempat ini. Gadis itu masih belum tahu dalam rangka apa Ian sampai ke desa ini. Biasanya mereka akan pergi ke desa ini sekeluarga. Tapi kenapa saat ini hanya Ian sendiri? Di kediaman Bayu, Pak Kades itu sedang berusaha menjadi dokter dadakan. Claudi membiarkan Bayu merawat tangannya sambil tersenyum karena melihat ekspresi pria itu yang serius. Dia melilit tangan Claudi seperti melilit mumi. Melihat itu Claudi tertawa dan berkata, Pak dokter, tanganku hanya terluka. Kenapa kau melilitnya seperti tanganku patah saja? Guraunya. Mendengar celetuk Claudi, Kades itu tertawa. Setelah selesai, Claudi pamit pulang. Tapi Bayu menahannya dan bermaksud akan mengantarnya. Mumpung libur dan masih pagi, maukah kau pergi bersamaku? Tanyanya penuh harap. Kemana? Tanya Claudia. Pohon legenda. Bersediakah kau pergi untuk yang kedua kalinya? Sambung Bayu menatap Claudi penuh harap. Jantung gadis itu serasa mau copot karena tatapan itu. Seketika tangannya menjadi dingin. Dengan gugup dia menjawab, aku bersedia. Mendengar jawaban itu, rasanya Bayu hendak bersorak sekuat tenaga. Tapi dia berusaha menahan dirinya untuk bertingkah konyol seperti anak-anak. Sebagai seseorang yang punya intelektual yang tinggi, rasanya lucu kalau mereka percaya dengan legenda tersebut. Tapi entah kenapa mereka sangat ingin mengikuti hal tersebut. Bukannya mereka percaya dengan sebuah legenda, tapi legenda itu sangat unik. Sehingga mereka tertarik untuk mengikuti. Tapi mereka tetap yakin bahwa jodoh berada di tangan Tuhan. Bukan karena nangkring 3 kali di bawah sebuah pohon sampai tengah hari. Tapi persetujuan Claudi datang ke sana, seolah-olah Claudi telah menerima pernyataan cintanya secara tidak langsung. Makanya dia merasa sangat gembira. Akhirnya mereka pergi menggunakan mobil Bayu. Sepeda Claudi diletakkan di bak belakang mobil Hilux Sport tersebut dan menurunkannya di Pustu dan mereka meneruskan perjalanannya. Tak berapa lama kemudian, mereka sampai di tepi tebing tersebut dan duduk di bawah pohon tua itu. Mereka bercerita banyak hal sambil menikmati keindahan pemandangan di bawah sana. Hamparan sawah yang menghijau menyejukkan mata yang memandangnya. Tanah di sini sangat subur, penduduknya pasti akan sangat makmur, kata Claudia. Ya, aku harap begitu. Aku sudah membuat KUD seperti usulmu. Berkat itu ekonomi penduduk semakin meningkat, karena mereka sudah terhindar dari tengkulak dan rentenir, kata Bayu. Apa mereka tidak menerormu? Karena usaha mereka jadi terganggu, tanya Claudi cemas. Iya sih, tapi mudah-mudahan aku bisa mengatasinya. Doakan saja aku,
kata Bayu tersenyum. Aku harap kau berhati-hati, kata Claudi masih dengan nada cemas. Bayu tersenyum menatap Claudi beberapa saat, sehingga membuat gadis itu menjadi grogi dan akhirnya dia bertanya, "Kenapa kau tersenyum seperti itu?" "Aku senang kau mencemaskanku," katanya masih terus tersenyum dan menatapnya. Waktu terus berlalu, mereka terus berdiskusi tentang keadaan desa itu. Bayu sangat bersyukur bisa mengenal Claudia. Ternyata gadis ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat membantu Bayu. Bayu selalu siap sedia dengan bekal sehingga mereka tidak kelaparan meski tak ada warung di sana. Layaknya sedang piknik, mereka duduk di atas tikar yang sengaja dibawa Bayu sehingga membuat mereka nyaman. Setelah hari mulai sore, mereka pulang. Bayu mengantar Claudi ke Pustu lalu melanjutkan pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Ian yang sudah tahu identitas Claudi datang ke Pustu tersebut. Claudi sempat kaget, tapi Ian minta maaf karena pagi tadi dia membuat Claudi tidak nyaman. Ternyata Ian adalah orang yang humoris. Ada-ada saja ocehannya yang membuat gadis itu tertawa. Tiba-tiba Ian panik dan berkata, "Hah? Ponselku? Di mana aku menaruhnya?" katanya sambil meraba-raba semua saku baju dan celananya. Melihat itu, Claudi ikut cemas. "Bu dokter, tolong hubungi nomorku ya. Bisa pinjam HP-mu sebentar?" Claudi memberikan ponselnya. Dengan cepat, ia menekan nomor HP-nya dan berderinglah di saku celananya. Ian juga menyimpan nomornya di HP Claudia tanpa sepengetahuan gadis itu. "Ku save ya," katanya nyengir. Claudi cemberut dan berkata, "Caramu norak," katanya manyun. Melihat dokter cantik itu kesal, Ian tidak bisa menyembunyikan tawanya. "Bu dokter, aku pulang dulu, sampai jumpa besok," katanya tersenyum manis. "Kau akan datang lagi besok?" tanya Claudi heran. "Tentu saja, dan kuharap aku juga bisa datang di hatimu," katanya sambil tersenyum genit. Bersambung. Thank you for watching.